apa yang Demokrat tawarkan nih Teh untuk masyarakat Kota Bogor nih? Ada calon legislatifnya nih, wakil rakyat ini, ada yang sesuatu yang baru kah, atau ada teman-teman dari kalangan milenial kah? Ya. Keterwakilan perempuannya bagaimana? Ini kita pengen tahu nih, ya, seperti apa Teh? Ya, alhamdulillah sih Demokrat di Kota Bogor sekarang segala sesuatunya berubah. Bukan hanya di Kota Bogor, tapi seluruh Indonesia sebenarnya. Jadi memang AHY ini punya konsep kan perubahan dan perbaikan. Kita merubah manajemen, kita merubah segala sesuatunya supaya lebih baik. Tentunya harapannya seperti itu. Dan alhamdulillah juga kita sudah dari awal ketika kita dipilih untuk menjadi pimpinan Partai Demokrat di kota kabupaten masing-masing, itu udah ada standar atau syarat-syarat yang harus kita lakukan sewaktu kita menjadi pimpinan. Oke, apa aja contoh? Salah satunya pada saat kita menyusun kepengurusan, misalnya. Minimal harus 75 orang kan? Dan itu komposisinya harus jelas. Jadi dari kaum milenialnya harus minimal 35%. Ada kita ya? Ada. Lebih, malah lebih 50-an kayaknya, 50%. Kemudian pasti perempuannya 35% juga kita, bahkan melebihi dari standar yang diharuskan. Kemudian selain kaum-kaum seperti itu, umur-umur seperti itu, ada juga kaum akademisi, kaum pengusaha, kaum rohaniwati, itu semua harus. Bahkan ditanya kita, komposisinya harus ada semua. Dan harus mewakili semua agama, itu harus ada. Ada 40%? Betul. Milenialnya. Kenapa kita mentargetkan itu Teh? Bukan mentargetkan, memang mungkin ada satu konsep yang ingin dikejar oleh Demokrat secara nasional, bahwa ternyata dari hasil survei, kalau contohnya di Kota Bogor, ternyata pemilih milenialnya besar sekali di atas 50%. Dan itu merupakan potensi geografis yang harus kita kejar. Itu contohnya. Dan uniknya sih, satu lagi yang saya ini kan, dari sisi akademisi, itu kita harus tahu komposisinya. SMA berapa, minimal kan SMA ya kalau pengurus. Terus S1-nya berapa. Dan di Kota Bogor, kebetulan Demokrat nih, saya dikelilingi oleh lebih dari 35% itu semuanya sarjana hukum. Lucu juga memang. Semua sarjana hukum. Bahkan fraksi, saya dikelilingi oleh para sarjana hukum. Nah, di kalangan milenial ini, kemudian apa yang mereka tawarkan, apa keunggulannya mereka ini Teh? Yang teman-teman milenial juga pasti pengen tahu dong. Ini kan teman-teman mereka juga gitu. Mau nyalek. Nyalek juga. Seperti apa saya itu Teh? Gini loh, kan seperti tadi kita sempat bincang-bincang sebelumnya kan ya, bahwa kalau zaman sekarang itu semua harus berpikir out of the box gitu. Jadi harus jangan terpaku pada cara-cara lama. Cara-cara lama mungkin masih ada yang efektif, mungkin di beberapa daerah. Tapi di kebanyakan daerah, cara-cara lama itu udah nggak bisa lagi kita terapkan. Nah, kita membutuhkan tenaga-tenaga baru yang fresh gitu, sesuai dengan zaman, sehingga ketika mereka harus turun ke lapangan menghadapi tantangan yang ada, mereka sudah tahu. Karena terbiasa dengan yang mereka alami saat ini. Itulah kenapa kaum milenial kita kejar. Karena mereka memang orang-orang yang kami anggap, bukan saya ya, lebih kreatif lah kalau saya pikir. Tapi kemudian ada penyaringan. Oh, ada dong. Seperti apa penyaringan? Ini kan mereka harus benar-benar mewakili. Betul sekali. Ini untuk bacalek atau untuk kepengurusan? Bacalek. Kalau bacalek. Kalau untuk bacalek tentu ada kriterianya. Yang pertama adalah keaktifan mereka di kepengurusan Demokrat. Itu salah satu kriteria. Terus yang kedua, mereka harus bisa berkomunikasi dengan baik dan kerjasama. Bahkan kalau memang partai meminta mereka untuk berkontribusi dalam tenaga, pikiran maupun apapun dari pagi sampai pagi, itu mereka bersedia. Nah, itulah kenapa anak milenial tuh senangnya nongkrong kan. Jadi itu juga kita lihat, saya perhatikan sendiri, kalau lagi ada acara Demokrat, dari pagi sampai pagi mereka nggak ada yang ribut. Seneng malah mereka kumpul. Jadi emang kita menciptakan Demokrat ini kayaknya sekarang adalah partai yang asik, tanpa kening berkerut, nggak kering kayak kanebo kering. Jadi lebih asik lah gitu. 40% ini berarti berapa jumlahnya Teh untuk milenial? Kalau dari kita punya 80 nih pengurus harian kota ya. Yang 40%-nya aja lah 32 orang tuh milenial. Usia 30 sampai 40. Mereka kemudian dipercayakan di pengurus apa Teh, bidang-bidang apa begitu? Kan ini semua tergantung ini mereka ya, background mereka. Terus ada yang dari bank, pernah bekerja di bank, ada yang memang jago IT, ada yang jago komunikasi, ada yang mengelola medsos, Bakomstra tuh. Terus ada yang untuk pendidikan dan pelatihan, kita juga ada guru-guru bahasa Perancis, bahasa Inggris, semuanya ada tuh. Anak milenial semua.
Oke. Dan kebetulan mereka semua orang-orang yang tidak diam. Memang orang-orang yang selama ini sudah punya usaha, udah punya kerjaan, sehingga mereka asik gitu loh untuk diajakin. Nah, kepada mereka, kita masih di milenial dulu ya. Iya. Kepada mereka ini nanti apa harapan dari Demokrat ini teh? Kenapa kita mempercayakan tongkat ini ke anak-anak milenial gitu? Ya, karena itu tadi kan jadi bilang pemuda itu kan harapan bangsa. Oke. Ya kan, semakin ke sana ya semakin kita harus lebih baik lah demokrasi di Indonesia, politik di Indonesia. Bukan berarti politik itu harus jelek-jelek kan. Iya. Dengan politik yang baik juga kita bisa dapat kok gitu loh. Seharusnya. Ya itu yang diajarkan SBY memang selalu begitu. Politik santun lah istilahnya. Nah saya yakin dengan milenial yang sekarang ini ada, anak-anak muda yang sekarang ini, mereka akan masih ibaratnya botol masih kosong lah. Jadi mereka akan mengisi segala sesuatunya dengan hal-hal yang lebih open minded, lebih terbuka wawasannya, nggak cuma segitu-gitu aja yang pragmatis hanya masalah uang aja, nggak juga. Mereka lebih pada kreativitas. Atau mungkin ini strategi Demokrat karena beberapa waktu lalu kan kita ditinggalkan sosok-sosok ini ya di Demokrat ya, di Jabar begitu kan. Apa ini mungkin strategi Demokrat kita lebih regenerasi begitu? Enggak juga ya. Kalau kata AHY waktu itu kan seleksi alam ya. Orang yang tidak bisa beradaptasi dengan perubahan pasti akan nggak tahan. Itu aja. Siap. Nah teh, kita di Kota Bogor ini ada 5 ya sekarang ya, kursi Dapil. Bukan, kursi di DPRD. Oh sekarang, ya. 5 ya kan? Sebelum Pak Dodi keluar. Iya, sebelum ada 5. Nah, nanti di pileg ini berapa targetnya 2 kali lipat atuh. Harus 2 kali lipat ya? Harus, itu baru 10. Berarti 10 ya? Ya. Oke. Nah, seperti apa dong strateginya? Nggak mungkin dong kita strategi secara umum ya. Oke, nggak apa-apa. Kalau dapur ya? Lah iya dong, dapur. Oke. Tapi secara umum saya kira semua partai melakukan hal yang sama. Ya. Cuman kalau di Partai Demokrat sendiri, seperti kemarin pernah saya sering sampaikan sama teman-teman bahwa kepengurusan itu harus gemuk. Artinya mulai dari kota kita ada minimal 75 orang, kemudian dari kecamatan totalnya harus minimal 150 orang, terus dari kelurahan itu kalau nggak salah 7.800 orang. Pokoknya saya udah hitung-hitung sekitar itulah semua. Karena harus setiap pengurus kecamatan itu harus membentuk 25 kepengurusan, 25 orang. Pengurus RW kelurahan itu harus membentuk 10 sampai 15 orang dalam kepengurusan. Terus pengurus RT, belum lagi pengurus yang RT itu kita sebut cucu ranting lah. Oke, cucu ranting. Sampai cucu ranting. Total tuh kalau dihitung-hitung kita banyak juga itu jadinya. 80 orang pengurus kota, 150 pengurus kecamatan, terus 7.800 pengurus kelurahan, 6.800 pengurus kelurahan. Terus 680 deng. Sekitar 680. 68 kali 10. Iya. Kemudian 780 kali 10, 7.800. Banyak gemuk. Kali 10 pokoknya. Kali 10 aja. Oke. RT, RW juga. Dinamika politik ini kan antara pusat dan lokal tuh selalu inherent kan. Nah ini gimana dengan dinamika politik di Pilpres ya khususnya? Oh iya, Pilpres. Sejauh ini sih kita masih ngikutin pusat. Oke. Karena kalau saat ini kan kita masih tetap mendukung Anies. Kalau Demokrat, karena Anies yang punya semangat sama dengan kita itu perubahan dan perbaikan. Jadi kalau ada sampai yang membujuk merayu kita untuk pindah dari cita-cita kita untuk merubah lebih baik, ya nggak akan bisa mempan. Jadi tetap, pokoknya yang punya semangat sama perubahan dan perbaikan kita pasti akan dukung. Apakah kemudian masalah-masalah internal nih yang terjadi sebut saja di Jawa Barat ini kan Pak Didin ya wakil ketua sekretaris ya. Dia kan sempat wakil ketua deh bener. Ya wakil ketua. Dia mengungkapkan bahwa ada mahar lah yang harus dikeluarkan di internal partai. Itu seperti apa di Kota Bogor? Secara umum ya saya sampaikan seluruh Indonesia sama, nggak hanya di Kota Bogor. Kita semua itu nggak pakai mahar, nggak ada mahar sama sekali. Cuman ketika kita mau nah ini satu lagi strategi yang belum saya sampaikan adalah kita punya 2.912 TPS nih, udah terupdate oleh KPU. 2.912. Nah targetnya kita harus punya saksi di setiap TPS minimal 2 orang. Itu aja udah 5.800 tuh suara. Biaya tuh. Oh jelas. Biaya itu adalah
organisasi yang baik itu pasti akan ada iuran anggota partainya, anggota organisasinya. Nah, di partai kami pun ada di ADART bahwa ada iuran anggota partai. Iuran itu silahkan bebas. Misalnya kalau saya bisa menguasai 100 TPS. Saya titip nih uang saya tabungan di partai, di Demokrat Kota Bogor misalnya. Saya kalau 100 TPS, satu TPS-nya 2 kan 500.000 lah. Kalau bisa satu orang 250.000. 500 kali 100 berapa? 50 juta ya. Saya titip nih di partai 50 juta uang saya buat saksi. Itu uang yang disebar seluruh Indonesia itu bukan uang mahar, tapi uang titipan kita di partai. Nanti dikembalikan lagi ke kita buat saya. Nah, bagusnya Demokrat adalah ketika saya udah bilang saya cuma sanggup 100 TPS nih, saya kuasai 50 juta ya, saya kasih. Tapi ternyata dalam prakteknya saya bisa meraih lebih dari 200 TPS. Selebihnya itu yang bayar partai. Bukan saya lagi. Jadi tidak ada patokan harga? Gak ada. Bahkan ada orang yang misalnya contoh ada tuh bacalek kita, dia bilang saya cuma sanggup 50, tapi 50-nya itu cuma satu orang tiap TPS. Kali 250.000, 12,5 juta. Ya sudah, lu kuasai aja itu. Nanti kalau misalnya bisa menguasai lebih dari 50 TPS ini, sisanya kita yang bayar, kami yang bayar, partai yang bayar, gitu. Ya memang ini kan sistem politik kita yang membuat harus ada budget gitu kan. Memang iya, bukan money politik ya. Politik itu emang butuh uang. Betul. Kalau boleh tahu Teh, untuk satu caleg aja itu harus mengeluarkan uang berapa? Ya tergantung, kalau dia pinter merekrut tim, kemudian timnya juga pinter dikelolanya, dia nggak akan terlalu banyak makan uang. Kalau di Demokrat ya, kalau yang sekarang nih, kita punya 2 kampanye. Kampanye partai sama kampanye caleg. Kampanye partai itu wajib dilakukan oleh kita partainya. Jadi seluruh dapil sama, kita kampanyekannya sama. Misalnya dengan program-program yang sama seluruh dapil. Plus ditambah kampanye bacalek. Nah ini mah pribadi masing-masing strateginya. Jadi kampanye partai membantu baik dari kampanyenya maupun dari uang saksi tadi. Kalau Kota Bogor deh. Iya, pengalaman kalau sekarang mungkin agak lebih mahal kali ya. Karena pengalaman 2 periode yang lalu aja itu sebagai caleg baru banget bergabung dengan politik, dan dengan kelemahan saya yang mungkin kaum minoritas non muslim gitu kan, dan perempuan pula, ya mungkin agak sedikit besar gitu.